In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 5 Januari dalam masa Natal. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur Engkau hadir dalam rupa manusia Yesus. Semoga kami selalu memperhatikan dan meresapkan sabda-Mu dalam hati, sehingga kami dapat menikmati sukacita penebusan-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar dengan bimbingan Putra-Mu, kami dapat memperoleh anugerah yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 43 sampai 51. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat manfaat media sosial saat ini, menjadi sarana bagi banyak orang untuk berbagi kisah. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti gambar, tulisan, animasi, video, dan lain sebagainya. Isinya pun bervariasi. Ada yang menyenangkan, ada pula yang tidak menyenangkan, bahkan menjengkelkan dan mengacaukan. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk berani bercerita
tentang pertemuan kita dengan Tuhan. Kita diajak untuk berani men-sharingkan pengalaman iman kita. Pengalaman menyenangkan dengan Tuhan yang kita cari dan kita imani itu. Hal ini bisa kita sharingkan secara langsung atau bisa pula kita salurkan melalui media sosial yang memungkinkan dapat menjangkau lebih banyak orang dan di mana saja. Tentunya pengalaman atau sharing yang kita bagikan itu bisa bermacam-macam hal. Sekarang bisa kita lakukan lewat IG, lewat Facebook, lewat TikTok, lewat YouTube, supaya semakin banyak orang tentunya juga mengalami rahmat dan kasih Tuhan. Karena kita berbagi pengalaman kita dengan Tuhan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, seperti yang dialami oleh Filipus dan teman-temannya tadi, bagaimana mereka mengenal Yesus, lalu membagikan pengalaman-pengalamannya itu kepada orang lain. Maka mari kita diajak untuk berbagi kisah hidup yang menghidupkan, kisah pertemuan yang membahagiakan. Hal ini sangat penting dan dibutuhkan di tengah banjirnya kisah yang menggelisahkan, kisah yang tidak menyenangkan, seperti hoax, ujaran kebencian di berbagai platform media sosial, atau bahkan dalam realitas nyata hidup kita sehari-hari dalam masyarakat. Kisah dan kesaksian kita itu bisa meneguhkan orang lain. Bisa meneguhkan orang lain untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Karena melihat, mendengar pengalaman-pengalaman kebaikan kita karena mengenal Tuhan. Ya Tuhan, teguhkanlah niat dan harapan kami dalam upaya menghadirkan sukacita Injil di tengah-tengah masyarakat. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.